Hai Sobat Pembelajar, kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan surat perintah membayar oleh pejabat penandatangan SPM. Susah nggak sih prosesnya? Apa aja sih yang harus dilakukan? Yuk kita bahas. Pertama, kita bahas risiko dulu kali ya, supaya kita tahu cara mitigasinya. Beberapa risiko yang dihadapi terkait dengan pemrosesan SPM. Yang pertama, penolakan SPM di KPPN. Penolakan ini bisa terjadi di front office maupun di back office. Yang kedua, retur SP2D. SPM terbit SP2D, tapi tidak lolos di banknya, sehingga dana tidak diterima oleh rekanan. Yang ketiga, SPM terlambat. SPM terkirim ke KPPN lebih dari 17 hari kerja terhitung sejak tanggal BAST. Ini nggak boleh terjadi ya. Selanjutnya, kita bahas mengenai mitigasi resikonya. Lakukan hal-hal di bawah ini agar risiko bisa dimitigasi. Yang pertama, verifikasi SPM dan dokumen pendukung dengan benar. Dimulai dari verifikasi draft SPM sampai dengan pengiriman ADK ke KPPN. Yang kedua, pastikan rekening benar dan aktif. Konfirmasikan ini ke rekanan, data Omspan, dan juga bank terkait. Yang ketiga, patuhi timeline 17 hari kerja. Jadi, terhitung sejak tanggal BAST, kemudian menjadi SPP, kemudian menjadi SPM, dan kemudian dikirim ADK ke KPPN, itu harus kurang dari 17 hari kerja. Setelah tahu risiko dan cara mitigasinya, sekarang kita bahas yuk verifikasi SPM-nya. Kira-kira apa aja ya poin krusialnya? Secara garis besar, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemrosesan SPM. Yang pertama, dasar bayar dan data pendukung yang terdiri dari Undang-Undang APBN, kontrak, kwitansi, BAST atau BAPP, nomor CAN, faktur pajak, dan surat setoran pajak. Yang kedua, detail SPM yang terdiri dari uraian SPM, pembebanan COA, dan juga jenis SPM. Yang ketiga, data penerima SPM yang terdiri dari data supplier, nomor rekening, dan NPWP. Berikut adalah contoh dokumen SPM. Lihat baik-baik ya. Selanjutnya, kita bahas mengenai dasar bayar, kontrak, dan jenis tagihan. Yang pertama, dasar bayar. Pastikan nomor DIPA dan Undang-Undang APBN sebagai dasar bayar sudah benar. Yang kedua, nomor CAN, tanggal, dan nomor kontrak. Pastikan data ini telah sesuai dengan kontrak atau SPK atau surat perjanjian. Yang ketiga, jenis tagihan. Jenis-jenis tagihan antara lain, namun tidak terbatas pada gaji induk, non-gaji kontraktual, non-gaji, dan juga GUP. Jadi, pastikan jenis tagihan ini sudah tepat. Selanjutnya, setelah tadi kita bahas tentang bagian atas SPM, sekarang kita bahas tentang pengeluaran, potongan, dan total pembayaran yang ada di bagian tengah SPM. Oh ya, di sini sudah kami siapkan gambar di samping untuk bisa dilihat. Yang gambar di atas itu adalah gambar dari SPM, kemudian yang di tengah adalah contoh dari faktur pajak, dan yang di paling bawah adalah contoh dari kwitansi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengeluaran. Pastikan pembebanan 16 segmen COA telah sesuai dengan POK dan akunnya sesuai dengan bagan akun standar. Pastikan kebenaran nominal sesuai dengan kwitansinya. Yang kedua adalah potongan.
Pastikan akun potongan benar sesuai bagan akun standar dan juga pastikan nominal potongan pajak benar sesuai faktur pajak. Ini untuk PPN-nya ya. Untuk pajak lain, PPh 22, 23, 4 ayat 2 dan sebagainya, pastikan perhitungan sudah benar berdasarkan DPP pada faktur pajak. Kemudian, perhitungan pajak diinput dalam SSP atau surat setoran pajak. Pastikan pengisian SSP benar baik kode maupun besarannya dan jangan lupa ditandatangan ya. Yang ketiga, total pembayaran. Pastikan nominal benar sesuai dengan kontraknya. Selanjutnya adalah data supplier. Pastikan nomor dan nama supplier, NPWP, dan nomor rekening cocok dengan data rekanan di OMSPAN. Caranya, buka modul komitmen dan cari data supplier. Kemudian, data tersebut harus dicocokkan dengan dokumen sumbernya juga. Yang pertama, nama dan nomor rekening. Pastikan sesuai dengan rekening koran rekanan. Yang kedua, NPWP. Pastikan sesuai dengan NPWP rekanan. Yang ketiga, alamat rekanan. Pastikan sesuai dengan alamat di rekening bank atau NPWP rekanan. Selanjutnya kita bahas uraian SPM. Yang pertama adalah jenis belanja. Uraikan jenis belanja dengan lengkap serta periode pembayaran jika ada. Misalnya termin, bulan, tahap, dan sebagainya. Kedua, dasar pembayaran. Nomor dan tanggal BAST, kwitansi, invoice, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya, misalnya jaminan pemeliharaan ataupun jaminan pelaksanaan pekerjaan, harus sesuai dengan dokumen aslinya. Nah, jika uraian terlalu panjang, dapat disingkat asal jelas, karena memang ada keterbatasan jumlah karakter di aplikasi Sakti. Selanjutnya adalah dasar pembayaran. Di sini teman-teman bisa melihat contoh dari berita acara serah terima atau BAST, kemudian kwitansi dan juga kontrak. Lanjut ya. Setelah semuanya oke, maka PPSPM sudah bisa mencetak SPM dan menandatangani SPM sesuai spesimen yang dikirim ke KPPN. Dan jangan lupa dikasih cap ya. Selanjutnya adalah proses pengiriman ADK SPM ke KPPN. Dengan cara offline, maka dikirim hard copy SPM dan dokumen pendukungnya serta ADK ke KPPN. Untuk proses online, maka memproses upload data dukung, kemudian validasi SPM dan ADK SPM OTP melalui aplikasi Sakti. Oh ya, yang patut menjadi perhatian adalah kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab pejabat penandatangan SPM. Ini tuh tertulis di lembar dokumen SPM di pojok kiri bawah. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, gimana? Sudah paham kan cara pemrosesan SPM? Biar lebih paham, yuk kita recap lagi. Jadi, dalam pemrosesan SPM terdapat 4 poin kritikal. Yang pertama, kebenaran isi SPM meliputi dasar bayar, perhitungan, pembebanan COA, data supplier, dan uraian SPM. Yang kedua, kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukung. Yang ketiga, ketepatan tanggal tagihan. Yang keempat, ketepatan pengiriman ADK ke KPPN, baik offline maupun online. Yeay, sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui Halo Perben di s.id/haloperben. Terima kasih dan sampai jumpa.